Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salisu ma yabqa bi 'ilajin fihi. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku ma barang ya beko kang tetep apa ma bi'ilajin kelawan sebab nandangi bi'ilajin kelawan sebab nandangi fihi ing dalem ma fihi ing dalem ma contone karrutobi bidomir ra wa fathit ta karrutobi koyo kurma teles wal inabi lan anggur wal inabi lan anggur fayaf'aluh moko agawe sapa multakid atau man fayaf'aluh moko agawe sapa multakid ma ing barang fihi kang iku ing dalem ma al maslahatu utawi kemaslahatan atau kebagusan fihi kang iku ing dalem ma al maslahatu utawi kebagusan bayane min bai'ihi nyatane ngedol ma bayane min bai'ihi nyatane ngedol ma wa hifdhi samanihi lan ngrekso regane ma wa hifdhi samanihi lan ngrekso regane ma au tajfifihi utawa garingaken ma au tajfifihi utawa garingaken ma wa hifdhihi lan ngrekso ma wa hifdhihi lan ngrekso ma ngono wau ila zuhuri malikihi tumeka pertelane wong kang duweni ma ila zuhuri malikihi tumeka pertelane wong kang duweni ma warabi'u utawi kang kaping 4 iku ma barang yahtaju kang butuh apa ma ila nafakotin maring nafakoh ila nafakotin maring nafakoh contone kal hayawani kaya hayawan wa huwa utawi arrobe atau ma yahtaju ila nafakoh itu iku darbani ono rong werna iku darbani ono rong werna ahaduhuma utawi salah swijine darbani ahaduhuma utawi salah swijine darbani iku hayawanun hayawan la yamtani'u kang ora bisa nyegah apa hayawan la yamtani'u kang ora bisa nyegah apa hayawan binafsihi kelawan awak dhewene hayawan binafsihi kelawan awak dhewene hayawan ora bisa nyegah min sigoris sibai saking cilike satu galak min sigoris sibai saking cilike satu galak itu hewan buas contone kanggo namin koyo wedhus kago namin koyo wedhus wa ijlin lan pedet wa ijlin lan pedet fahuwa moko utawi man atau al multakid fahuwa moko utawi man ay multakituhu tegese wong kang nemu ma ay multakituhu tegese wong kang nemu ma iku mukhayyarun kang den
kena akan milih iku mukhayyarun kang den kena akan milih fihi ing dalem ma milih baina salasati asya'a ing dalem antarane telu pira-pira perkara ing dalem antarane telu pira-pira perkara rupane aklihi mangan ma wa gharmi samanihi lan nempuwi regane ma au tarkihi utawa ninggal ma bila aklin kelawan tanpa mangan wa tatawwu'i lan gawe krana Allah bil infaqih kelawan ngengoni alaihi ing atase ma atau hayawan bisa alaihi ing atase ma atau hayawan au bai'ihi utawa adol ma ini ya hayawan ini au bai'ihi utawa adol ma wa hifdzi samanihi lan ngrekso regane ma ila zuhuri malikihi tumeka pertelane wong kang duweni ma ila zuhuri malikihi tumeka pertelane wong kang miliki atau wong kang duweni ma. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu ma yabqa bi'ilajin fihi karrutab ila akhirih. Jenis barang temuan yang ketiga yaitu sesuatu yang bisa awet, tidak mudah hilang, tidak mudah berkurang, tidak mudah habis, tapi semua itu bisa didapat dengan diolah. Jadi bi'ilajin dengan diolah. Contoh di sini dalam kitabnya seperti rutob. Rutob itu kurma basah. Dan juga inab itu adalah anggur basah. Kedua ini termasuk makanan basah. Yang kata kemarin makanan basah itu tidak bisa bertahan lama. Akan tetapi walaupun ini hakikatnya tidak bisa tahan lama, tapi jika diolah bisa tahan lama. Contoh seperti anggur kering, anggur basah itu jika dikelola. Contoh seperti dipepe atau dipanaskan ke matahari itu kan bisa jadi kismis nanti. Oning kismis kan? Kismis biasanya orang lestari haji bawa anggur tapi kering gitu lah. Biasanya kecut. Itu nanti anggur tersebut jika diolah jemur atau diolah pokoknya lah, maka nanti anggur tersebut tidak mudah basi, tidak mudah busuk, dan tidak mudah rusak. Malah jadi tetap menjadi sesuatu yang bisa dimakan nanti seperti kismis itu. Atau keumpama kalau di daerah kita nemu nasi satu bungkus, kemudian nasi itu kan sifatnya kan tidak awet, iya kan? Dibiarkan sehari 2 hari itu sudah jadi nasi baru iwon. Tapi jika diolah itu nasi kan bisa jadi awet. Jemur, diolah, dijemur, nanti bisa jadi cangkaro. Sampai beberapa bulan itu insya Allah masih tetap cangkaro. Atau diolah lagi nanti dijadikan nasi keropok nasi. Atau nanti hasil dari penjemuran nanti sampean jual. Mim bai'ihi wa hifdzi samanihi. Setelah diolah nanti dijual
oleh jualan itu nanti hasilnya disimpan, nunggu pemiliknya nanti datang, hasil dari penjualan barang temuan tersebut. Aw tajfifihi wa hifdhihi, atau di situ hanya kita melakukan secara cuma-cuma, tidak mengharap keuntungan. Ini saya kocak tatawu itu gawe krana Allah tanpa balas imbalan gitu, tidak ada imbalan, tidak ada ganti rugi. Seperti kita kata tadi, nemu nasi kemudian diolah, dijemur, dikeringkan sampai jadi cangkaro. Cangkaro nanti dijual, hasil penjualannya disimpan, dicelengi. Nanti ketika pemilik datang semuanya dikasih pada pemiliknya, kita tidak dapat apa-apa. Itu juga boleh. Atau tidak sampai dijual, cangkaro itu tetap disimpan sampai pemiliknya datang. Nanti cangkaro itu dikasihkan kepada orangnya. Ini caranya ketika barang yang kita temui itu berjenis barang yang bisa awet apabila diolah, gitu kan? Bisa awet apabila diolah. Kemudian ada jenis barang yang keempat, ma yahtajuhu ila nafaqatin, yaitu sesuatu yang butuh untuk dibiayai nanti, dinafakoi, beri makan, beri minum. Contohnya kal hayawan, seperti hewan. Hewan itu beda dua gitu kan. Beda hewan senatek bisa berakal, bisa berbicara, dan hewan ghairun natek. Hewan yang punya akal itu siapa? Ya sengaji kapiri maki ban sengocak nih hewan dia gitu kan. Ini hayawan karena ta'rifnya hayawan kullu dhi ruhin, setiap makhluk yang memiliki roh nika disebut hayawan. Selain kullu dhi ruhin itu dinamakan jamadun atau benda mati, seperti batu-batuan dan seterusnya. Lah hayawan dalam contoh ini terbagi menjadi dua macam lagi. Ada kalanya yang pertama hayawanun la yamtani'u bi nafsihi min sigoris sibai. Bedah kalana keben nika keben sebeni manusia ke? Kengen nika keben sebeni manusia. Keben nika tak bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan hewan buas yang berukuran kecil. Jadi sigorus siba ini adalah hewan buas yang ukurannya kecil. Dalam bajuri dicontohkan seperti serigala, itu termasuk hewan buas ukuran kecil. Umpamah keket bon sampean mungkin menang sampean. Kemudian contoh yang berikutnya dalam kitab itu adalah macan tultul, macan totol. Itu termasuk hewan buas tapi kategori yang kecil. Tapi bakun kayaknya mana macan singa itu masuk dalam habitat kucing besar. Makan cek ngobuan kucing raja. Men kucing kene lengak rubah sampean belis ya. Kita kan mengobo kucing raja tak kira belis. Kembang tadek dua. Oleh sehari orang dekakan burung belis ya. Jangan ada pak ngobu sih. Kalau di situ termasuk hewan ini tidak bisa melindungi dirinya dari hewan buas yang dalam ukuran kecil, maka di sini penemu itu diberikan pilihan. Sepertama adalah aklihi wa gurmi samanihi au tarkih. Sepertama memakan langsung barang tersebut, berarti menemuh bedus, misalkan bedus tersebut langsung sampean sambeli, pas sampean deer langsung sampean miliki, maksudnya gitu. Itu pilihan yang pertama. Tapi nanti wajib mengganti biayanya. Berapa harga kambing itu apabila pemiliknya sudah datang.
au tarkihi bila aklin, atau sampean tidak mengambil itu barang, dibiarkan saja, dibiarkan tanpa dimakan, dibiarkan. Wat tatawwu bil infak, atau sampean melakukan tatawwu, dan kena tatawwu itu melakukan sesuatu secara cuma-cuma, tidak ada harapan untuk dibalas nanti, itu tatawwu. Bil infaqi alaihi, dengan memberi makan, memberi minum hayawan tersebut, intinya merawat sudah ki. Au bai'ihi, atau hayawan tersebut langsung sampean jual, selastaren jual, wa hifdzi samanihi, hasil dari penjualan itu nanti sampean simpen, sampean jaga, nunggu sang pemilik itu datang. Ini kategori hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Di sini contohnya kagonamin, seperti bedus. Gonam ini adalah ya komoditas kambing. Kambing gonam ini ya kambing ya bedus gitu ya. Karena umum beda bedus dombo, beda bedus kacang. Wedus kacang yembi, wedus dombo ya domba itu. Wa ijlin ini adalah anak sapi, empek dan juga bedus, itu tergolong hayawan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan hewan buas, yang di situ ukurannya kecil. Anapa nangkanto musonifnya menyebutkan hewan buas yang ukuran kecil? Kenapa kok tidak diukur dengan hewan buas yang ukurannya besar? Karena dawuh beliau, ketika menyebutkan hewan besar, hewan buas yang ukuran besar, maka tidak ada satupun yang bisa selamat. Hatta itu napa nyaman karo setegi dan jeng daerah jerapah. Hewan buas yang ukuran besar seperti singa dan seterusnya. Wong manusia banyak saya bagana. Itu pun bengal manusia, bengal licik man masobi keban ya banda. Lecek ngitek macam masar marije nembak dari jarak jauh licik. Coba mana kekit langsung bi keban. Enggak singa, macan. Rotaro gula. Kero karinya aman man kero kun buat kuatan tak bisa kita melawan hayawan. Tausakeun napah macan buat kuatan ben kerja be sampean lekala yang kaongku kero kun sampean. Pun dalam sebagian kitab ini ada perincian lagi untuk jenis hayawan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Itu perinciannya iza wajadahu fi sahra, ketika sampean menemukan hewan itu berada di tanah lapang, bukan tanah perkotaan, bukan tanah yang banyak bangunan, berarti di lapangan, di hutan atau di tempat-tempat yang tidak ada perumahan. Maka nanti sampean diberi pilihan 3 macam. Menemuh keben enggak kelek bedus atau empek segi gini, tidak bisa melindungi diri. Sepelian pertama yaitu at-tamalluku fil hal, bisa sampean langsung miliki seketika itu. Wa akluhu wa gurmu samanih, sampean bisa langsung makan dan bisa langsung nempoen biaya dari harga barang yang sampean makan tadi. Wa yadmanu qimatahu yaumat tamalluk, sampean harus mengganti harga hewan tersebut pada saat sampean memiliki nanti. Ketika orang datang, berapa taksiran harga hewan itu ketika sampean nemu dulu. Umpama nemu cuman 2021 dulu sampean nemu, mangken kun datengin pemiliknya, berarti berapa harga empek lambe. Karena mungkin harga empek lambe ben makin beda. Beda. Awalnya pas sampai nemu nah empek ki cuman dari berin banyak penyakit itu.
itu kan drastis menurun harganya, beda dengan yang sekarang. Nah itu nanti solusi yang pertama. Kemudian yang kedua, bai'uhu wa hifdzu samani, dan pilihan kedua, sampean boleh menjual hewan itu dan menjaga harganya. Artinya disimpan hasil dari penjualan hewan tersebut. Terus saya kata loh, ini tatawu. Hifdzuhu wa ta'rifuhu summa tamallukuh. Sampean hanya menjaga hewan itu, melindungi hewan tersebut, kemudian diumumkan hewan itu siapa yang memiliki. Selestarian diumumkan tetap tidak muncul pemiliknya, maka boleh sampean miliki. Selama masa sampean ngumumkan barang itu kan butuh biaya. Biayanya itu nanti bisa diambil dari hewan tersebut, atau bisa sampean sumbengin tibi sebagai tatawu. Pancen niat nolongin keben nikah sekaligus nolongin pemiliknya. Terus tadi ketika nemukan di hutan atau di tempat yang tidak ada perumahan. Nah ketika sampean menemukan hewan yang tidak bisa melindungi dirinya seperti kambing tadi, itu berada di tempat-tempat ramai seperti tempat yang banyak penduduknya, maka hanya diperkenankan dua hal, dan itu sebagai pilihan. Pertama, menjualnya dan menjaga harganya, hasil dari penjualan itu. Yang kedua, hifdhihi wa ta'rifi summa tamalluki, menjaga, mengumumkan dan memiliki, dan nanti wajib sampean ngengonin, beri makan, beri minum pada saat masa-masa sampean ngumumkan. Tapi bedanya men sampean nemu di perumahan semacam ini, nemu sapi, nemu bi, itu hanya saja sampean tidak boleh langsung memiliki. Di hutan gelek nang ialas atau di tanah lapang, maka di situ boleh langsung memiliki. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.